Korea Utara memberi respons serangan Amerika Serikat ke nuklir Iran pada Minggu. Langkah pemerintahan Presiden Donald Trump tersebut membuat Amerika Serikat secara resmi ikut dalam perang yang dimulai Israel sejak 13 Juli lalu. Korut mengutuk serangan Amerika dan menyebutnya sebagai pelanggaran piagam PBB. Pyongyang menyalahkan ketegangan di Timur Tengah pada keberanian Israel yang sembrono. Ini menandai komentar pertama negeri Kim Jong-un atas eskalasi yang terjadi. Korut sendiri merupakan negara bersenjata nuklir. Korut mengklaim Israel telah mempromosikan kepentingan si pihaknya melalui gerakan perang yang tak henti-hentinya dan perluasan wilayah. Sementara itu Amerika Serikat mengatakan pada hari Minggu bahwa serangannya menghancurkan program nuklir Iran. Tetapi Washington bersikeras bahwa mereka tidak berusaha untuk menggulingkan pemerintahan di Republik Islam tersebut. Ya, kita ke informasi hot news lainnya. Proses evakuasi WNI dari Iran via Azerbaijan masih berlangsung. Sebanyak 97 WNI dikabarkan berhasil mencapai Baku, Azerbaijan pada Sabtu. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengatakan, gelombang pertama WNI yang dievakuasi dari Iran berjumlah 29 orang. Mereka disebar dalam 3 penerbangan. Para WNI ini akan dipulangkan dengan pesawat komersial yang berangkat dari Baku pada Senin 23 Juni 2025. Dalam keterangan Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Minggu disebutkan bahwa seluruh proses evakuasi para WNI ini dilakukan dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan mereka semua. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara ini mengatakan mereka akan tiba di Jakarta pada Selasa sore 24 Juni 2025. Diketahui WNI yang tinggal di Iran yakni sebanyak 386, sementara 192 orang Indonesia sedang berada di Israel. 97 WNI ini dievakuasi melalui jalur darat di perbatasan Iran-Azerbaijan. Mereka terdiri 93 WNI, staf kedutaan, dan 1 warga asing yang merupakan pasangan warga negara Indonesia. Kita ke informasi lainnya. Serangan bom bunuh diri mengguncang sebuah gereja Ortodoks Yunani di ibu kota Suriah, Damaskus, yang menewaskan sedikitnya 22 orang dan juga melukai 63 orang lainnya termasuk anak-anak. Menurut laporan media dan saksi mata, pelaku memasuki gereja Mar Elias di kawasan Dwil-A saat jemaah sedang mengikuti liturgi ilahi. Ibadah dalam tradisi gereja Ortodoks Timur dan gereja Katolik Timur. Lalu pelaku melepaskan tembakan ke arah jemaat sebelum meledakkan diri dengan rompi peledak. Seorang sumber keamanan kepada Reuters mengungkapkan bahwa terdapat 2 pelaku dalam serangan tersebut. Seorang pendeta bahkan mengaku melihat pria bersenjata kedua berdiri di pintu masuk gereja. Hingga saat ini belum ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas insiden tersebut. Namun pejabat Suriah menyebut pelaku diyakini sebagai anggota kelompok teroris ISIS. Rekaman yang dirilis oleh organisasi pertahanan sipil White Helmets menunjukkan kondisi gereja pasca ledakan, di mana lantai gereja tampak berlumuran darah, bangku-bangku hancur, dan bagian dalam bangunan rusak berat. Ya, kita ke informasi yang terakhir, pemirsa. Wajah ternyata bisa berbicara lebih dari yang kita duga. Sebuah riset dari Universitas Toronto mengungkapkan kondisi finansial seseorang bisa dikenali hanya dari ekspresi wajahnya, bahkan ketika ekspresinya netral. Dalam studi yang dipublikasikan di Journal of Personality and Social Psychology, para peneliti menampilkan 160 foto hitam putih pria dan wanita dengan wajah tanpa ekspresi dan tanpa aksesori. Separuh dari subjek merupakan individu dari kalangan kaya, sisanya berasal dari kelas pekerja. Partisipan diminta untuk menebak kelas sosial masing-masing wajah dan hasilnya mengejutkan, yakni sekitar 68% tebakan mereka benar, meski mereka sendiri tidak bisa menjelaskan alasannya. Orang dengan latar belakang finansial lebih baik cenderung memiliki ekspresi wajah yang terlihat lebih bahagia dan juga tenang. Sebaliknya, mereka yang berasal dari ekonomi lemah menunjukkan raut yang lebih tegang dan juga tertekan. Meskipun dalam kondisi diam sekalipun. Namun peneliti lain, Nicholas O'Rourke, mengingatkan bahwa persepsi berbasis wajah ini dapat berbahaya jika masyarakat terus menilai seseorang hanya dari raut mukanya. Dan ini bisa memperkuat stereotip dan memperparah ketimpangan sosial.